kembali lagi bersama kami di Jalak Misteri. Kali ini saya berada di kuburan mana, Mas? Kuburan Glegawulung Glegawulung. yang berada di Dusun Rejamulya, di Ya. Dusun Kedung Dadap masuknya. Oh, Kedung Dadap. Desanya masuknya masih Rejamulya. Dan yang mas satunya dari mana ini? Sama saja, saya dari Rejamulya. Oh iya, kita di sini akan bercerita tentang ya hal-hal yang di sini mungkin dari warga sini atau gimana yang sering diceritakan oleh warga. Ceritakan, Mas. Ya, untuk apa ya, tentang makam Glegawulung ini, ya banyak yang mengatakan orang ini kuburan ini angker lah. Banyak yang melihat penampakan, banyak yang apa ya, yang sering diganggu kayak gitu. Tapi itu baru kata-kata orang, tapi belum, ibaratnya kita belum pernah menangin sendiri lah. Oh iya, Iya betul. betul. Terus yang kata temen kemarin ada yang kesasar ke sini semenjak ada penutupan jalan. Di situ kan ada penutupan jalan. Oh iya, kemarin emang di sini nih, apa, sebelah jembatan itu emang ada pengecoran jalan. Ya, itu dari arah Paranggunting itu jalannya biasanya dialihkan. Oh, Harusnya kan lewat mana, Kedung Sari. Kedung Sari belok kanan ya. Iya, itu harusnya Tapi sebelum di Palanggunting itu belok kanan. Nah, itu kemarin banyak yang kesasar malah lewatnya sini. Malah ada yang masuk kuburan juga. Horor sekali. Ya, Jadi orang lumayan. Jawa yang mungkin nggak tahu ya, orang katanya ngikutin Google Map diarahin ke sini gitu. Ya, orang Jawa ya. Ada suara burung. Ya, itu burung. Kalau itu burungnya bunyi itu sering kali itu apa ya? Ya, monggo, Pak. Monggo Pak. Iya, monggo. Ya. Oke. Tadi ada iklan, guys. Tadi ada Apa ada gangguan? ada gangguan sedikit ya. Iya. Nggak apa-apa. Emang di sini memang sering buat lewat orang, tapi ya Kalau di sini emang jalannya ini apa? Walaupun gelap kayak gini masih rame itu apa? orang. Kayak orang itu. Banyak yang Mungkin lewat orang sini. sini ya memang udah terbiasa sih ya. Iya, udah terbiasa. Ya, itu pengalaman saya ya. Itu saya sering dengar lah dari orang-orang, katanya banyak yang diikutin kunti, apa diikutin apa kayak gitu. Terus diliatin penampakan kayak gitu. Ini mengerikan, guys. Iya, ya lumayan. Dari Mas Upi, monggo. Pengalamannya. Pengalamannya sih kalau sebenarnya kalau di sini itu dulu pernah ada yang mau apa ya, takziah apa ya? Takziah. Takziah. Terus katanya itu lihat seorang perempuan di jembatan ini tadi. Oh, di Jembatan sini ini ya? Yang tadi ini ya. Yang ini yang belakang kita itu dipanggilin diem mulu. Itu maghrib apa siang itu? Itu siang lah, habis Siang? duhur. Siang bisa menampakkan ya. Habis duhur, iya. Mungkin sandekala Sandikala kalau orang itu Jawa kan itu jam sandikala. 12 itu sandekala. Itu nggak boleh buat apa-apa, makanya kalau kita kerja itu jam 12 itu harus Iya, istirahat. gitu. Istirahat. Itu waktunya istirahat. Tapi menurut cerita di sini juga ada dulu ya yang melihara ular, tapi ularnya lepas sampai di sini. Nah, tapi ya banyak yang lihat katanya yang masih sering berkeliaran di daerah sini lah. Ya, khususnya ini di jembatan sini. Jembatan sini ya. Iya, Jembatan. betul. Dulu juga ada katanya juru kunci yang di sini tuh. Oh, juru kunci. Katanya itu mau metik buah. Oh iya, Apa itu itu? waktu itu pas maghrib itu pas azan maghrib, pas azan maghrib dia itu masih metikin pohon itu apa, bunga kamboja Pak ya. Oh, kamboja Nah, ya. itu kan kalau dijual kan agak lumayan itu.
kalau dijual agak lumayan harganya. 1 kilonya itu bisa nyampe berapa lah, 15.000 kalau nggak salah itu dulu. Nah itu pas maghrib itu masih Monggo. pas maghrib itu masih metikin, dan terus katanya didatengin wanita cantik banget itu, joget-joget di depannya. Terus Ya, itu Ya. dipanggilin itu nggak nyaut. Terus akhirnya perempuan itu apa? Narik kakinya itu. Oh iya, kemarin waktu itu sempat juru kuncinya itu nggak bisa berjalan, jalannya pincang lah. Ya kalau jalan sih bisa, tapi jalannya pincang. kok Kayak bisa? Ya itu kan karena apa ya, pas waktu azan maghrib itu kan juru kuncinya itu didatengin wanita itu. Terus ya daripada itu dia itu hilang di pohon kambojanya lah. Si juru kuncinya. Bukan, Oh, si itu ya yang- perempuan itu Oh, hilang di pohon kambojanya lah, karena mungkin juru kuncinya kesal. oh. Nah itu pohon kambojanya itu di apa, tebang pakai itu sama juru kuncinya. Nah itu nggak berapa lama itu kakinya nggak bisa jalan. Nah kakinya sakit. Mungkin dari pohon kemboja itu si perempuan ini apa namanya pindah ke kakinya itu biasanya. Kemungkinan iya, karena nggak Nggak terima juga ya. gitu. Biasanya gitu. Soalnya di tempat saya di daerah sana juga banyak yang kayak gitu, misteri mistis gitu. Baru kemarin juga teman saya lewat sini. Lewat jalan sini. Disasarin itu- kedua kuburan. Oh. Yang satu kuburan sini, yang satu kuburan dari Di mana? Arah- Yang dekat Menganti. bukan ini arah lapangan lurus terus ke sana. Nanti yang itunya ke sana ya kuburan Margasari ya. Kuburan Margasari. Kayaknya sih ya. Oh. Kayak gitu. Makanya enggak. Ya makanya Kuburan Margasari ya. kita kalau lewat di daerah kayak gini di kuburan itu ya harus permisi. Iya. Sebenarnya kayak gini. Kita niat kita kan nggak ganggu ya. Iya. Nah nggak dia ganggu. itu nggak mungkin ganggu kita Iya, ya benar. gitu. Bener itu. Iya. Dan niat kita kan ibaratnya kalau kesini kita explore. Jadi pengen mengenalkan lah ini makam Glegabulung kayak gini, mitosnya kayak gini, kayak gitu. Emang dulu banyak cerita ya mistis-mistis lah di sini. Tapi kan kebanyakan orang karena nggak ngelihat sendiri kayak gitu ya, Makanya nggak ngelihat sendiri, jadi mereka belum pada percaya lah iya kayak bener. gitu. Waktu kemarin juga pernah pas Mbah meninggal ini. Itu kan meninggalnya di Bandung. Meninggalnya di Bandung. Nah, terus kan nginep 1 hari. Nginep 1 hari. Itu di makaminya kan meninggalnya pas hari Jumat. Iya, hari Ya, Jumat. di makaminya hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, otomatis kan di sini makamnya udah digali. Udah digali. Nah, otomatis kalau menurut cerita-cerita orang zaman dulu, kalau makam udah digali itu harus ninggalin salah satu lah, kayak cangkul apa-apa buat di dalam itunya kuburannya. Terus kuburannya juga harus dijagain. Nah, Kalau meninggal hari malam Jumat ya. enggak kayak gitu. Soalnya itu kan kalau liang udah digali, otomatis harusnya kan si ibaratnya ya si jenazah itu langsung dimakamkan ya, karena itu di nginepin 1 hari jenazahnya kan ada yang tuh jaga di sini. Nah, yang jaga di sini itu ngelihat sosok itu pakai jubah putih. Pakai jubah putih, terus tuh bewoknya itu panjang warna putih, dan itu hilangnya di jembatan sini. Hilangnya di jembatan sini, dan itu sosok itu lihat itu loh, liang lahatnya.
Mitosnya mungkin gimana? Mitosnya kalau nggak dijagain itu gimana? ya kemungkinan mau dipakai. Dipakai. Iya kayak gitu. Bisa-bisa pagi-pagi udah nggak ada, yang nggak ada. Iya. Itu biasanya kayak gitu sih cerita-cerita. Ya mungkin nutup lagi apa nggak tahu Mm-mm. gimana itu kayak gitu. Itu kayak gitu. Loh, waktu kemarin hampir yang jaga di sini lah ngelihat semuanya. Ya gitu. Udah pagi-pagi terus itu juru kuncinya ke rumah malah sambil nangis. Nangis. Heeh, Kok bisa katanya, nangis? ya mungkin dia juga sedikit takut apa gimana ya. Ya ibaratnya kalau orang biasa ngelihat kayak gitu shock apa gimana kayak gitu. Heeh. Ngeri ya. Ya, lumayan. Mungkin dari teman-teman yang lagi lihat ada cerita-cerita atau tempat yang mungkin belum kita kunjungi, nanti kita akan kunjungi. Iya. Kita buat podcast di sana sama orang Iya. situ, nanti kita bisa bercerita, bertukar cerita tentang cerita. hal-hal yang mistis atau atau misteri-misteri mitos-mitos yang belum gitu. belum dipecahkan. Ya mungkin kita nggak bisa mecahkan ya. Apalagi kita cuma mereview aja mencari apa benar cerita rakyat yang kayak katanya ini di sini tempatnya angker atau apa, nanti kita bercerita di situ. Ini sebenarnya ada tempat yang angker lagi, itu di kuburan Karangjengkol. Karangjengkol itu mana? Nah itu di Kedungreja. Kedungreja. Di Kedungreja. Maksudnya di sana apa ya Pi ya? Dusun apa itu? Mana? Karangjengkol. Karangjengkol. Kurang paham. Iya. Ya nanti kita cari tempat kayak gitu. Intinya kayak gitu. Menurut Ini mitos di sana malah apa? itu banyak yang sering diganggu katanya. Banyak yang sering diganggu, orang lagi naik motor katanya diboncengin, terus ada yang dicekek apa gimana gitu. Itu mitosnya kayak gitu. Tapi ya kapan-kapan lah kita review ke sana aja. Kayak gitu. Terus ini ada cerita lagi. Ya katanya dari orang situ ya. Itu ada ya kuburan Gunung Gohong apa ya? Iya, betul. Itu Kuburan Gunung Gohong ada. ada Itu malah deket sekolahan itu SMP 3. SMP 3 itu katanya ini situ kan orang sini asli, makanya aku tanya gitu. Itu katanya ya dari warga situ dulu sebelum sampai itu yang sekolahan itu setiap ada kegiatan atau apa itu pasti kesurupan. Katanya sih kayak gitu, banyak yang kesurupan. Terus katanya ditanemin batu di pojok-pojok ruangan. Paginya ditanam, malamnya udah batunya udah keluar semua. Itu bener apa enggak kayak gitu? Kalau mitos itu sih banyak yang cerita emang seperti itu. Tapi karena kita nggak tahu sendiri ya, jadi kita nggak berani menyimpulkan iya apa enggaknya gitu. Iya, betul. Ya, kalau menurut orang banyak yang cerita kayak gitu sih banyak yang cerita kayak gitu dari kuburan situ. Ibaratnya banyak yang kesurupan. Nah sebenarnya kalau kesurupan kayak gitu itu karena orangnya lupa berdoa lah. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi katanya sekarang sih udah enggak. Ya. Karena mungkin ya pada berdoa sih. Mungkin ya dulu mungkin berdoa, mungkin pada berdoa, cuma ya kemungkinan sekarang ya nggak seusil dulu. Mungkin dulu kurang Ya, mungkin inilah atau apa. Biasanya kalau tempat-tempat kayak gitu, misal ini ya satu minta sajen atau apa, itu pasti ada gitu. Iya, betul. Tapi kan mungkin sekarang ya nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Tuh cerita katanya itu cerita dari orang yang rumahnya dekat dari situ. Gitu. Mungkin ada narasumber dari teman-teman yang di belakang
bisa menceritakan pengalaman atau gimana? Ayo. Ada pengalaman apa yang di belakang ini ya? Diem-diem baik. Oke, terima kasih Kak. Nanti kita akan live di tempat-tempat. Request aja nanti ada di mana? Oh, kuburan Surawani apa ya? Ya, kuburan Surawani. Itu terkenal kalau di Kabupaten itu kuburan Surawani memang. Oh, itu maksudnya di Kamunganten. Kabupaten itu kuburan Surawani itu terkenal angker. Terkenal angker ya. Terkenal banget angker. Dulu aku Itu di kuburan apa sekolahan itu? kuburan. Jadi belakang sekolahan itu ada kuburan desa lah. Kuburan desa. Terus di situ ya sering lah terjadi. Pada ini kuburannya aja deket dengan pemukiman. Oh, kuburannya dekat pemukiman. Misal sini kuburan. Mm-mm. Di sini ini jalan. Di Iya. sana itu udah pemukiman banyak. Oh, udah pemukiman. Makanya terkenal angker tapi warga Tapi situ kalau udah di situ biasa. terkenal angkernya itu sering ganggu apa gimana? Kalau sering ganggu katanya sih bukan ke masyarakat di situ, mungkin masyarakat luar Masyarakat lewat luar. situ mungkin ada yang Mungkin ya, menampakkan. karena mungkin Oh. punten ya, sebagai pendatang baru dia kurang sopan apa gimana? Betul, mungkin ya Nggak klakson apa-apa. itu kan kalau katanya orang zaman dulu itu kalau kita lewat tempat-tempat ya contoh satu itu jembatan, kuburan atau apa itu klakson 2 Ya, kali. ya permisi Itu, lah intinya. permisi kayak lah gitu intinya ya. kayak gitu. Itu ada mitosnya kalau kayak gitu sih katanya. Mm. Makanya kalau saya lewat di tempat-tempat ya yang mungkin nggak ada penduduknya gitu pasti klaksonnya gitu. Iya. Gitu. Nanti kita akan menelusuri lah, Ya kapan-kapan Kuburan-kuburan. lain waktu kita agendakan aja ke sana. agendakan lagi. Ya nanti dari Nah, itu tim kita- ini Sumpama itu kita izin ke itunya ya. juru kunci sekolahnya harus bukan sekolahan itu harus Oh, di kuburannya di berarti. Ya? kuburannya itu ada juru kunci, nanti kita cari juru kuncinya. Oh, kayak gitu. Kita izin Siap. untuk membuat Ya konten Iya. di situ. Begitu nanti di kamera ada yang melihat apa di belakang kita gitu. Iya. Ya, dari kameramen ada melihat hal sesuatu apa enggak? Itu jalan enggak rekamannya? Ntar kita udah panjang lebar Jalan. gak di bawah. Aduh. Ya intinya mah kayak gini. Kalau kita di tempat ya maupun angker maupun enggak, ya kita tetap jaga kesopan santunan kita lah. Kayak Betul. gitu. Intinya monggo dari pesan-pesan dari Mas Lutfi. Pesan-pesannya. Oh bingung ya jadi. Mas Lutfi punya pengalaman yang Ada pengalaman lagi? tentang hal mistis. Nggak ada. Nggak ada lagi. Apa Nggak ada lagi. teman yang di belakang ada? Iya. Yang lain? Enggak ada. Pengalaman dari saya sendiri ya. Iya. Dulu Nah, itu suara burung. oh, guys. suara burung guys. Jadi pengalaman saya itu dulu enggak di tempat ini sih. Jadi di suatu tempat yang katanya itu banyak orang diikutin, diboncengin. Terus ada lagi cerita yang katanya itu orang disiram pakai apa? Beras kuning. Beras kuning. Itu beras kuning itu terkenal kalau Orang baru meninggal. jadi katanya mitosnya kalau orang yang disiram beras kuning besoknya meninggal kan gitu. Iya, iya. Ini Dan itu lokasinya di mana, Mas? lokasinya sih di daerah Bantarsari sih dulu. Di Bantarsari. Di Bantarsari
di desa ya deket desa saya. Cuman itu cerita dari teman-teman atau apa, nah itu bilangnya kayak gitu, yang lewat situ itu katanya teman saya ini ya, teman saya lewat situ ada yang disiram beras kuning. Terus Itu malam apa malam, siang? Oh, malam disiram, terus dia takut, motornya langsung mati sih, Motornya langsung mati. lari terus motornya nyala lagi, langsung panik, dia pulang. Cuman dia punya keyakinan sendiri lah, mungkin inilah itulah gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat orangnya itu. Ya, Itu hanya sekedar mitos gitu. Katanya kalau orang yang disiram beras kuning itu besoknya meninggal gitu. Ya, Itu- Allahu alam sih ya. Iya, itu hanya Ya, Allah yang yang tahu kita kapan mati, kita kena musibah, itu hanya Allah yang tahu. Iya, itu suatu misteri lah bagi kita. Dan Mas Lutfi ini katanya dulu pernah pas lagi ke arah mana itu ya, Pegadingan apa ya Mas, yang lewat karetan itu katanya lihat nabrak pocong apa gimana Mas? Iya, gimana? Cerita aja nggak apa-apa. Itu kalau itu mah mungkin apa ya, kan waktu maghrib itu, Oh, posisinya maghrib. iya maghrib. Sandekala. Itu ceritanya itu mau kan lagi posisi lagi masih sekolah. Iya, masih sekolah. Terus apa ya? Lagi itu apa? Pramukaan. Pramuka. Pramukaan terus Pas kemah apa gimana Mas? iya, pas kemah. Pas kemah terus itu apa ya? Mau bolos. Oh, Mau udah bolos. ada niatan etika tidak Iya. baik ini. Iya, ini etikanya udah nggak baik, jadi Tapi- mungkin kayak gitu. Nah, terus gimana? Terus Tapi bolosnya itu bukan mau main atau gimana ya, Iya. tapi mau pergi sholawatan gitu. Oh, iya. Ah, Ya, terus mampir dulu ke rumah temen Hmm, yang ada di Cisuru. Iya. Terus maghrib hujan deras, Posisinya hujan. posisinya hujan deras, terus nggak ada payung, nggak ada mantel gitu. Iya. Terus nekat aja langsung, terus terobos aja. Udah. Itu posisinya di tengah-tengah hutan, itu karetan itu pas maghrib. Ya pas maghrib, Pas maghrib. maghrib tanpa sadar di tengah jalan itu ada sesosok ya kayak pocong-pocongan Pocong gitu. kayak gitu. Mm. Oh. Itu sama kamu ditabrak apa gimana Mas? Yang nggak ditabrak sih, cuma Apa posisinya itu di pinggir apa di tengah? ya di pinggir jalan seperti ini. Oh, di pinggir jalan. Posisinya kita pelan tanpa sadar, kita berdua itu apa ya, udah ngelewatin itu, Baru sadar. baru sadar itu apa ya tadi ya. Dan itu Terus bentuknya kayak pocong. ya, terus aku tengok lagi ke belakang, udah nggak ada. Iya itu. Ya, tadi maaf ada Oke, sedikit nggak apa-apa. kendala ya. Kita lanjut guys. Ini tadi ada sedikit ya kayak gitu. Oke, tadi sampai mana ceritanya? Udah? Ya udah. Oh, begitu ya. Ya, paling Hmm. ini posisinya udah menunjukkan pukul 1 ya. Pukul 1. Oke. 1. Jadi ini sudah menunjukkan pukul 1. Jadi nanti kita akhiri podcast sama live streaming ini. Nanti kita lanjut besok. Oke. Ya. Tunggu episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di channel Jalak Misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Ya, Terima jangan lupa kasih. di-share juga ya. Ya, Dadah. ini Terima kasih. dadah. Yang udah nyawer itu di TikTok, nanti kita Terima kasih live juga lagi. ini. Oke. Oke.
Yaudah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Fernando. Saya Lutfi Fusi. Saya Muhtar Fauzi. Tetap di Tetap di Jalak Jalak Misteri. Misteri.